Chapter 1017 Pegunungan Petir. Xiao Yan menemukan tempat sepi di puncak gunung dan mendarat di tanah. Setelahnya, dia menuju ke kaki gunung. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat aliran manusia yang begitu padatnya di luar pegunungan angin petir. Sepertinya orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan besar 4 pavilion. Aku ingin tahu, apakah pertemuan besar 4 pavilion telah dimulai? Xiao Yan bergumam pelan berbicara dengan dirinya sendiri. Dia terhenti sejenak karena memikirkan sesuatu. Kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan item seperti kulit transparan tipis dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menutupinya di wajahnya. Segera pada saat itu juga, beberapa perubahan terjadi pada kontur wajahnya. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, kemungkinan besar akan sulit untuk mengenalinya. Item ini, harta sampingan yang bisa mengubah penampilan seseorang, adalah hal kecil yang diberikan dokter peri kecil kepadanya ketika mereka menuju ke Kekaisaran Chulyun saat itu. Tidak disangka bahwa itu masih akan berguna setelah bertahun-tahun berlalu. Dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Saat ini, semua orang menyadari permusuhannya dengan pavilion angin petir. Jika dia muncul secara terbuka di tempat ini, kemungkinan pavilion angin petir tidak akan berdiri diam membiarkan dia lolos. Ada banyak ahli di pavilion timur. Selain itu, kepala pavilion angin petir tinggal atau bermarkas di sini. Meskipun Xiao Yan telah menerobos ke kelas Duzong, dia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung saat bertemu dengan seorang ahli di tingkat super ini. Alasan dia datang ke pegunungan angin petir adalah untuk mencari Feng Xunxi, yang merupakan teman karib gurunya, Yao Lao. Kecuali dia tidak punya pilihan lain atau tidak bisa menemukan Master Feng Xunxi, dia akan terpaksa menampilkan keberadaannya sendiri, atau dengan kata lain mengekspos dirinya sendiri. Sebenarnya itu tidak ingin dia lakukan, karena bagaimanapun dia akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya jika itu terjadi. Karena itu, untuk sementara ini menyembunyikan penampilannya memang perlu ia lakukan. Xiao Yan memakai topeng di wajahnya dan mengenakan jubah miliknya. Setelahnya, itu benar-benar mengubah penampilannya. Segera kemudian, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan aliran manusia di jalan utama yang menuju ke pegunungan, dan bergerak di kerumunan tersebut yang mengalir menuju pegunungan angin petir. Berbagai percakapan dalam aliran manusia yang bising yang diikuti Xiao Yan menyebabkan telinganya merasakan sensasi dering. Namun, Xiao Yan hanya bisa tertawa saat dia dengan paksa menahannya. Percakapan-percakapan mereka berseliweran di telinganya tanpa henti. Sialan, terlalu banyak orang yang datang. Bisakah pavilion timur menampung begitu banyak orang-orang ini? Pertemuan besar akan dimulai hari ini. Tentu, akan ada banyak orang. Dikabarkan bahkan orang-orang dari 4 pavilion telah tiba. Pemenang terakhir di kompetisi terakhir adalah pihak pavilion angin petir. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya kali ini. Sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chai, dan Mu Qingluan, mereka berempat bukanlah orang biasa. Dikabarkan bahwa keempat orang dari generasi muda ini datang ke pegunungan mata surgawi dan memasuki kolam darah surgawi beberapa waktu yang lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Aku ingin tahu apakah ada salah satu dari mereka yang meminjam kekuatan dari kolam darah untuk menerobos level Du Huan mereka. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Du Huan. Dengan jurus pamungkas, mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Du Zong. Siapapun yang mampu melakukan terobosan atau menaikkan level kekuatan ke tingkat selanjutnya, selama rentang waktu ini, dia dipastikan akan menang. Itu belum tentu. Mungkin saja masih ada sejumlah individu berbakat yang lain yang tidak diketahui di Central Plains ini. Selalu ada beberapa kuda hitam atau jagoan tidak dikenal muncul di setiap pertemuan besar 4 pavilion. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul kali ini. Kuda hitam? Ya, tentu saja pemuda bernama Xiao Yan yang telah menimbulkan keributan di wilayah utara baru-baru ini hingga kepala pavilion angin petir bagian utara, Fei Tian, harus kembali dengan tangan kosong walau telah mengejarnya secara pribadi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Xiao Yan itu mungkin kuat, tapi tempat ini berada di markas besar pavilion angin petir. Apa menurutmu dia berani datang ke sini? Xiao Yan tanpa sadar terkejut.
saat mendengar percakapan di sekitarnya yang membicarakannya. Tangannya pun mengusap wajahnya. Tidak disangka dia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun, ini bukanlah yang dia inginkan. Jika namanya menyebar ke telinga Hall of Souls, kemungkinan hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Xiaoyan berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan. Di tengah suara yang membisingkan, ada murid dari pavilion yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diizinkan terbang di udara di atas pegunungan angin petir. Hal ini mengakibatkan Xiaoyan yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya dipaksa untuk masuk melalui pos pemeriksaan tersebut. Saat memasuki pegunungan, Xiaoyan dengan cepat memisahkan dirinya dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu, dia berbelok ke hutan sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke pedalaman pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi awal dari pertemuan besar 4 pavilion. Selain itu, hal yang paling membuat Xiaoyan bersemangat adalah bahwa orang-orang dari 4 pavilion telah tiba, yang berarti Feng Zunzi seharusnya sudah tiba. Jika saya benar-benar bertemu Feng Zunzi, yang terbaik adalah mengamatinya secara diam-diam sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa saya dapat mempercayai dia sepenuhnya, yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Sosok Xiaoyan berubah menjadi sosok buram yang terseok-seok melalui pegunungan. Sementara pikiran ini bertahan di dalam benaknya, beban berat menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya adalah hal-hal yang harus diselesaikan Xiaoyan. Oleh karena itu, dia perlu memastikan keselamatannya. Yang terbaik adalah berhati-hati tentang faktor yang tidak pasti. Pegunungan angin petir sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah pegunungan. Ada gunung yang besarnya luar biasa dan curam yang terletak di tempat itu. Gunung Petir. Gunung Petir sangat tinggi. Seseorang tidak dapat melihat puncaknya. Saat melihat ke atas dari dasar gunung, bagian tengah gunung itu tertutup kabut tebal. Kabut ini agak gelap dan sedikit mengandung kilat yang berkedip di dalamnya. Melihat dari kejauhan, puncak gunung ini sepertinya ditutupi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat megah. Xiaoyan takjub dengan gunung petir yang menjulang tinggi, kemudian memindahkan dirinya untuk mendarat di suatu tempat di dekat dasarnya. Puncak gunung petir ada pavilion angin petir. Pertahanan tempat itu sangat ketat. Mungkin itu karena pertemuan besar mendekat. Begitupun pertahanan di sekeliling pavilion juga telah diperkuat. Terkadang ada sosok manusia yang mengepakkan sayap doki di langit. Gunung Petir telah memasuki pemeriksaan berlapis yang ketat agar tidak menarik perhatian para ahli di pavilion angin petir. Xiaoyan tentu saja tidak akan mengadopsi metode yang melanggar aturan seperti itu. Jalur di kaki gunung mungkin panjang, tapi Xiaoyan masih memiliki sedikit kesabaran untuk berjalan daripada terbang dan dicurigai pemeriksaan. Xiaoyan maju bersama kelompok itu dan akhirnya berhenti ketika dia hendak mendaki gunung. Saat ini, ada 2 jalan batu yang menuju ke gunung. Satu disediakan untuk orang-orang yang datang untuk menonton pertemuan besar. Sementara jalan batu yang lain disediakan untuk beberapa ahli muda yang datang untuk mengikuti kompetisi pertemuan besar. Ada hampir 100 murid berperisai baja dari pavilion angin petir yang menjaga bagian depan 2 jalur jalan batu. Ekspresi tegas mereka menimbulkan tekanan. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Selain itu, ada 2 sesepuh tua di depan 100 murid ini. Salah satunya adalah laki-laki, sedangkan yang lainnya adalah perempuan. Mata Xiaoyan mengeras ketika tatapannya menyapu kedua orang ini, karena mereka berdua adalah 2 penatua yang menemani Feng King Er ke pegunungan mata surga saat itu. Kekuatan keduanya cukup mengesankan. Aku ingin tahu, apakah aku bisa melewati pemeriksaan mereka dengan penyamaranku ini? Xiaoyan mengerutkan kening sedikit penasaran. Tidak disangka peserta kompetisi ini disaring oleh sesepuh Wumu dari pavilion timur kali ini. Kedua orang ini memegang posisi yang cukup tinggi di dalam pavilion angin petir. Penyeleksian pavilion selalu keras. Setelah melihat langsung hari ini, mereka benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Untungnya saya hanya di sini untuk menonton kesenangan.
dan tidak perlu melewati verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Xiaoyan dengan lembut berbicara sembari dia mengerutkan kening. Hati Xiaoyan menjadi girang saat mendengar ini. Sepertinya tidak semua orang harus diperiksa oleh kedua orang ini. Saya pikir semua orang tahu tentang aturan pavilion saya. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan besar, pertama-tama harus mencapai kekuatan bintang Do Huang atau lebih tinggi. Kedua, dia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan selama 5 pertukaran di tangan saya. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika Anda hanya di sini untuk menyaksikan kesenangan, Anda bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu sebelah kiri. Penatua Hu yang berpakaian merah menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Keributan yang cukup besar terjadi ketika kata-kata ini terdengar. Memenuhi salah satu dari 3 kriteria ini bukanlah hal mudah, apalagi ketiganya. Itu sangat ketat. Kebanyakan orang memilih jalan di sisi kiri. Dengan kriteria yang begitu ketat, Xiaoyan ragu sejenak. Kemudian mengikuti aliran manusia ke jalan batu sebelah kiri. Tujuannya hanyalah untuk menemukan Feng Shunzhou. Dia tidak tertarik untuk bertarung di dalam Wind Lightning Pavilion. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika dia akhirnya dikenali oleh orang lain. Saat sebagian besar orang mendaki jalan batu di sisi kiri, ada juga beberapa anak muda yang merasa cukup kuat untuk mencoba jalan yang kanan. Namun, semuanya disingkirkan oleh Penatua Hu tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan Du Huang bintang 3, tetapi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pil obat atau harta alam untuk mendukung mereka. Seyogianya, kekuatan bertarung mereka mirip dengan Du Huang bintang 2. Penatua Hu bahkan tidak membuka mata mereka saat melawan orang-orang yang lemah ini. Xiaoyan di sampingnya juga tertawa di dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu, kaki Xiaoyan baru saja menginjak jalan batu. Seketika Penatua Hu di samping tiba-tiba menoleh. Sebelum Xiaoyan bahkan bisa mendaki, Penatua Hu mengerutkan kening saat dia melihat Xiaoyan. Tinju di bawah lengan Xiaoyan mengencang. Saat mendengar peringatan ini, dia menoleh perlahan dan menatap Penatua Hu. Mata Penatua Hu perlahan menyapu wajah Xiaoyan, kemudian berkata dengan samar, "Kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa Anda tidak mencobanya?" Banyak tatapan tertuju pada Xiaoyan saat kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian. Namun orang ini yang tampak biasa memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak tertarik dengan pertemuan besar. Alasan saya datang ke sini adalah untuk mencari seseorang. Suara Xiaoyan tampak sedikit serak di bawah tekanannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan Penatua Hu, lalu berbalik dan naik ke puncak gunung, meninggalkan sekelompok tatapan tercengang orang-orang yang melihatnya. Orang ini terlalu sombong bukan? Wanita tua di samping Penatua Hu mengerutkan alisnya, menatap punggung Xiaoyan dan bertanya, "Apakah ada yang salah dengan orang itu?" "Entahlah, aku hanya merasakan energi afinitas api alami tiba-tiba berfluktuasi sedikit ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi saya semacam perasaan yang tidak bisa dijelaskan." Penatua Hu mengerutkan alisnya dan tertawa getir. Dia menghela nafas. Itu kemungkinan besar hanya ilusi. Mungkin saya salah melihatnya. Bersambung ke chapter 1018. 4 Sun Xiagung.